Makanya kalau ada masalah makin deket we ke Allah. Dan masalahnya dikuasai Allah, dan yang memberi jalan keluar juga Allah, dan diberikan kepada yang ahli takwa. Yang takwa itu yang bagaimana? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Lanjut. Jangan sok tahu ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Bahkan ada keterangan dari ulama, siapa tadi saya dengar di YouTube tuh, andai pun bumi rubuh, langit rubuh menimpa bumi, orang yang bertakwa kepada Allah mesti dikasih jalan oleh Allah untuk lolos dari bencana rubuhnya bumi itu. Karena Allah tuh kuasa sekali memberi jalan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya dikuasai Allah. Tapi ini mustahil. Mustahil tuh menurut kita yang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah. Allah menguasai segalanya. Makanya kalau ada masalah tuh deketin Allah. Dan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri jalan keluar yang tidak diduga-duga. Jadi enggak harus keduga semua. Yang harus tuh yakin kepada Allah. Aduh, enggak tahu dari mana jalannya, enggak harus tahu semuanya. Dan Allah janji ada pertolongan yang tidak diduga-duga. Makanya kalau ada masalah makin dekat we ke Allah. Dan masalahnya dikuasai Allah, dan yang memberi jalan keluar juga Allah, dan diberikan kepada yang ahli takwa. Yang takwa itu yang bagaimana? Yang takwa itu yang yakin kepada Allah, berbuah patuh dan pasrah. Makin patuh kepada perintah Allah, makin pasrah kepada pengurusan Allah, makin jadi itu ketakwaan. At-Tolak ayat 13, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini dia kuncinya. Barang siapa yang pasrah total kepada Allah, fahuwa, maka baginya dicukupi. Kecukupan itu jangan mikirin cukup makanan, tapi cukup batin, ketenangan, cukup informasi yang kita perlukan, cukup data untuk ngambil keputusan, termasuk keperluan-keperluan lain yang ada pada tubuh kita dicukupi. Kan banyak keperluan, perlu tenang, benar? Yang udah waktunya nikah, syahwatnya lagi error, itu Allah cukupi. Gimana cukupinya? Dibuat mimpi, itu Allah. Kalau belum ngasih jodohnya, sedemikian rupa Allah menguasai masalah kita. Makin pasrah, makin diurus lah. Kalau pasrah gimana ikhtiarnya? Orang yang paling pasrah itu yang paling sempurna ikhtiarnya. Kenapa jadi sempurna? Karena dibimbing oleh yang menguasai. Ilustrasinya bagaimana? Masuk ke hutan, ada dua pilihan. Mau jalan sendiri ke hutan sampai ke puncak, atau memasrahkan diri kepada pemilik hutan. Ada pengumuman, barang siapa yang ingin sampai ke puncak gunung dengan cara yang paling efektif, efisien, kuncinya pasrahkan diri kepada kami untuk kami tuntun. Mana yang lebih menikmati perjalanan ke gunung? Yang mati-matian sendiri atau yang dibimbing, dituntun? Ini, pasrahkan diri kepada Google Map, nyampe ke sini, betul? Itu baru sekarang ngelawan sama Google. Belok kanan, ke kiri, blow on lo, nggak nurut. Amit. Baru sekarang ada yang melawan gini, rasain gua sesatin, cilaka Google error gitu.
efektif, efisien gara-gara kita nurut, benar? Dan memasrahkan diri kepada pengaturan itu, alat itu. Nah, makanya orang yang paling pasrah itu paling sempurna ikhtiarnya. Nanti Allah bakal ngebimbing kita bertemu dengan siapa yang mungkin tidak kepikir. Kita ketemu dengan buku apa, dan jangan-jangan saudara kesini juga buah dari pasrah. Ya Allah, harus bagaimana lagi hata? Seliur ya Allah. Tiba-tiba ada teman friend, temenin saya, mau kemana? Ke Agim pengajian. Mau ngapain? Nanti dicurigai. Enggak, sini. Datang ke sini, pas duduk di sini, ini dia ilmu yang saya perlukan. Nah, siapa yang ngatur? Kenapa teman pakai ngajak saudara? Padahal hatinya mah agak enak lihat saudara tuh. Tapi karena Allah harus menyampaikan ke takdir ilmu harus sampai, maka diatur. Ini kan pertemuan ini ada yang ngatur hadirin. Siapa yang takdirnya ilmu ini harus sampai, dia akan dengar. Ini kan maaf ya, jangan tersinggung. Kalau saya lihat dari depan, ini wajah-wajah bermasalah. Benarkah? Benar atau benar? Ada kelihatan kumal sekali gitu, banyak masalah deh. Enggak terlalu banyak ya. Alhamdulillah. Sebetulnya makin banyak masalah tuh makin bagus. Karena menunjukkan kadar keimanan seseorang. Misalkan gimana masalahnya cetek, berarti rendah tuh imannya. Sebab Nabi itu berat sekali masalahnya. Para sahabat Nabi itu berat, para waliullah, coba buka kisah-kisah para kekasih Allah, berat semuanya. Cuma hatinya tidak dibuat berat oleh Allah. Kita orang awam melihatnya itu berat sekali. Tapi yang bersangkutan mah nggak dibuat berat oleh Allah. Karena kan yang membulak-balik hati adalah Allah. Ada yang persoalannya remeh, rumit, dia sengsara. Ada yang persoalannya pelik, sederhana buat dia. Nah, makanya hadirin sekalian, sing yakin kalau ada masalah tuh, ini masalah besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tidak ada yang rumit. Dan Allah Maha Baik. Minta tolong ke orang sakit hati. Minta tolong ke Allah dicintai. Coba itu. Tadi saya ngirim baca sebuah tulisan tentang tawakal. Nih, demi Allah, seandainya engkau benar-benar putus harapan dari makhluk, sehingga engkau tidak berharap sedikit pun dari mereka, niscaya Allah akan memberimu semua yang engkau inginkan. Dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dari Al-Fudail bin Iyad, semoga Allah merahmati beliau. Tuh, selama ini kita memang doa, ya Allah tolonglah saya, hanya kepadamu hamba memohon, hanya engkau iya kana budu wa iya kana stain, hanya kepadamu hamba mengabdi, hanya kepadamu hamba mohon pertolongan, kami mohon pertolongan. Tapi hatinya ingin dipuji oleh ini, ingin diberi oleh si itu, ingin dikagumi oleh si itu, ingin diterima kasihi, ingin dibalas budi, ingin menyandar ke sana sini. Jadi jauh dari tawakalnya, nggak nyambung antara mulut dengan hati, benar? Makin bersandar ke makhluk, makin jauh dari pertolongan Allah, dan alarmnya adalah gelisah. Bagaimana kata Ali bin Abi Thalib, "Dzuktul mararati kullaha falam ajid amarra minal hajati ilan nas." Kepahitan seluruhnya sudah kurasakan, dan tidak ada yang lebih pahit selain dari berhajatnya hati kepada manusia. Maka sahabatku sekalian, husnuzon kepada Allah. Surat Ar-Rahman ayat berapa? 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard
kulla yaumin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di langit dan bumi meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n, dan setiap saat Allah dalam kesibukan, menghidupkan, mematikan, mengadakan, meniadakan, mengangkat, menurunkan, melapangkan, menyempitkan, ngasih makan, mengurangi. Oh, semua yang ada di jagat ini seluruhnya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Termasuk urusan kita. Kenapa sih Allah ngasih masalah? Tahu kenapa? Supaya kita dekat dengan Allah. Karena bahagia itu hanya dekat dengan Allah. Mulia itu hanya dekat dengan Allah. Selamat itu hanya dekat dengan Allah. Kalau dikasih kelapangan, cenderung orang lupa ke Allah. Benar? Ingat? Yang naik pesawat, tenang, jarang ingat ke Allah. Jarang yang naik pesawat wirid. Sebagian mah nonton TV, tidur. Tapi baru ingat kepada Allah kalau dikasih goncangan. Allahu Akbar, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Allah, gitu. Makanya siap-siap. Kenapa ketawa nih, nggak kayak begitu? Coba, pernah lihat video tentang gempa? Ada yang nyanyi, kan? Ketika gempa, Allah, Allah, nggak ada, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, begitu. Makanya kalau saudara jarang ingat ke Allah, ya siap-siap dikasih gempa terus. Di rumah gempa, di jalan gempa, gempa masalah. Kenapa jadi takut pada kena gempa begini? Jadi rekan-rekan sekalian, kenali Allah, yakini Allah, semuanya ciptaan Allah, semuanya diurus oleh Allah, digenggam oleh Allah, dan Allah lah yang menentukan setiap takdir. Tidak ada yang bisa lepas, tidak ada yang bisa lari dari Allah, kemanapun tidak bisa. Semuanya milik Allah. Makanya kalau ada masalah, jangan minta tolong ke siapa-siapa dulu selain ke Allah. Karena siapa-siapa juga nggak akan bisa memberi manfaat. Kalau Allah tidak izinkan, nggak bisa. Mau menjerit sekeras apapun, mau menghibah kepada siapapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, tetap cuma satu penguasa langit bumi ini, Rabbal Alamin. Rabbus samawati wal ard. Tuhannya Rabb Ars yang agung. Dan ini Allah sedang menyaksikan kita sekarang. Dan Allah mengetahui semua masalah kita. Karena terjadinya juga dengan izin Dia. Dan Allah memperhatikan kelakuan kita. Juga hati kita. Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tahu nih hati kita lari ke siapa. Makin lepas berharap dari makhluk, pasti yang pertama Allah turunkan, huwaladzi anzala sakinah. Tenang. Makin lepas dari makhluk, tenang. Itu rezeki pertama tuh, keperluan ketenangan diturunkan. Nanti keperluan informasi, keperluan apapun tinggal diatur oleh Allah. Karena Allah penguasa segala-galanya. Jadi yang tersulit dalam hidup ini adalah takwa dan tawakal. Bukan masalahnya. Karena makin takwa, makin tawakal, Allah beri jalan keluar. Sepelik apapun. Tidak ada masalah yang pelik bagi Allah. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Masya Allah.